Umat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, selamat malam, selamat mengikuti ibadah keluarga pada hari ini, Rabu 19 Oktober 2022. Dengan penuh sukacita dan rasa syukur, pelayan yang bertugas menyambut kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak terkasih. Ibadah malam hari ini akan dilayani oleh Penatua Bartolomeus Dias. Umat yang dikasihi Tuhan, mari kita menghadap Tuhan dengan berdiri, memulai ibadah ini menaikkan kidung pujian yang terambil dari Kidung Jemaat 8, bait 1 dan 7. Bagimu Tuhan nyanyianku. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang kami sembah dan puji dan muliakan dalam Yesus Kristus Tuhan kami bersyukur karena dari hari ke hari kami sungguh merasakan kuasa kasih setia dan berkat-Mu dalam usaha dan karya kami. Kami bersyukur kami boleh beribadah kepadamu. Hadirlah ya Tuhan dan kuduskanlah serta berkatilah ibadah kami ini agar kami beroleh berkat dan hidup memuliakan nama-Mu. Damai sejahtera dan kasih karunia Tuhan memenuhi persekutuan ibadah ini. Dalam nama Yesus penyelamat kami. Amin. Marilah kita ungkapkan mazmur pujian berdasarkan Mazmur 138 ayat 1 dan 8. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku, di hadapan para Allah aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu, oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu. Sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Semua raja di bumi akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, sebab mereka mendengar janji dari mulut-Mu. Mereka akan menyanyi tentang jalan-jalan Tuhan, sebab besar kemuliaan Tuhan. Tuhan itu tinggi, namun Ia melihat orang yang hina dan mengenal orang yang sombong dari jauh. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku terhadap amarah musuhku. Engkau mengulurkan tangan-Mu, dan tangan kanan-Mu menyelamatkan aku. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Ya Tuhan, kasih setia-Mu untuk selama-lamanya. Janganlah Kau tinggalkan perbuatan tangan-Mu. Demikianlah mazmur pujian. Kami persilahkan duduk kepada umat yang berdiri dan kita menyanyi dari
Kidung Jemaat 57 bait 1 dan 2. Yesus lihat umatmu. Umat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam pelayanan firman Allah, dan pembacaan Alkitab pada malam hari ini terambil dari 2 Samuel 15 ayat 19 sampai dengan 23. 2 Samuel 15 ayat 19 sampai dengan 23. Umat Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Dia Allah Bapa dalam kerajaan sorga, kami mensyukuri akan pemeliharaan hidup kami sampai saat ini di dalam ibadah yang kami lakukan. Di dalam hidup beriman kami selalu merindukan tuntunan firman-Mu. Tuhan Yesus Kristus adalah firman yang hidup. Berfirmanlah bagi kami semua. Mampukanlah hamba-Mu, mampukanlah umat-Mu, supaya kami semua dimampukan untuk memahami firman Tuhan, dan terlebih kami dapat memberlakukannya dalam kehidupan beriman kami. Amin. Umat Tuhan, marilah berdiri bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Dari 2 Samuel 15 ayat 19 sampai dengan 23 yang menyatakan, lalu bertanyalah raja kepada Itai, orang Gad itu, mengapa pula engkau berjalan beserta kami? Pulanglah dan tinggalkanlah bersama-sama raja, sebab engkau orang asing, lagi pula engkau orang buangan dari tempat asalmu. Baru kemarin engkau datang, masakan pada hari ini aku akan membawa engkau mengembara bersama-sama kami. Padahal aku harus pergi entah kemana. Pulanglah dan bawalah juga saudara-saudaramu. Pulang, mudah-mudahan Tuhan menunjukkan kasih dan setia kepadamu. Tetapi Itai menjawab raja, demi Tuhan yang hidup dan demi hidup tuanku raja, di mana tuanku raja ada, baik hidup atau mati, di situ hamba-Mu juga ada. Lalu berkatalah Daud kepada Itai, jika demikian berjalanlah lewat. Kemudian lewatilah Itai orang Gad itu, bersama-sama dengan semua orangnya dan semua anak yang menyertai dia. Seluruh negeri menangis dengan suara keras ketika seluruh rakyat berjalan lewat. Raja menyeberangi sungai Kitron dan seluruh rakyat berjalan ke arah padang gurun. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya. Haleluya.
Umat yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Penuh harapan kita dalam perlindungan Tuhan, dijaga, dikuatkan, dan terlebih sehat-sehat selalu dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, di tahun 2022 yang belum berakhirnya penyebaran virus corona, ternyata ada berita yang ramai, sudah mulai ramainya berita tentang bakal calon presiden di berbagai media sosial. Dan ada pula ramai berita tentang hasil survei antara yang suka memilih dan tidak suka memilih. Begitupun pada tahun yang sama, tahun ini 2022, di GPIB sibuk dengan pemilihan penatua diadakan untuk periode 2022-2027. Pemilihan penatua diadakan di GPIB tahun 2022 sesungguhnya telah dimulai sejak bulan Mei tahun 2022. Dan di dalam rangka pemulihan penatua dan diaken itu, pada bulan Oktober ini sebagai bulan akhir-akhir pemilihan penatua dan diaken, GPIB mempunyai tema-tema binaan, yaitu pada minggu pertama dengan tema pada bulan Oktober, pimpinan yang membangun iman jemaat di era digital. Minggu kedua dengan tema pemimpin yang bersedia menyergikan gaya kepemimpinannya dengan umat yang dipimpinnya. Dan minggu ketiga, pemimpin yang bersedia menyergikan gaya kepemimpinannya dengan rekan sepelayanannya. Dan nanti pada minggu keempat, ada tema kepemimpinan yang reformis. Dan minggu kelima Oktober atau minggu yang terakhir, ada tema kolegialitas di era digital. Dari tema-tema mingguan ini, GPIB mempunyai bacaan firman Tuhan dan binaan setiap harinya yang termuat di dalam Sabda Bina Umat. Hari ini, Rabu 19 Oktober, bacaan kita pada malam hari yang telah dibacakan tadi, dari 2 Samuel 15 ayat 19 sampai dengan 23. Dengan topik perenungan, Itai sang pemimpin kelompok. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, apa kaitannya tema minggu ketiga tanggal 19 Oktober ini, pemimpin yang bersedia menyergikan gaya kepemimpinannya dengan rekan sepelayanannya, dengan topik Rabu tanggal 19, Itai sang memimpin kelompok. Apa kaitannya dengan pembacaan juga firman Tuhan pada malam hari ini tentang Samuel 15 ayat 19 sampai 23. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, pembacaan 2 Samuel 15 ayat 19 sampai 23 adalah bagian firman Tuhan dari semua 15 itu sendiri yang menceritakan situasional di Yerusalem pada saat itu, di mana ada aksi-aksi daripada Absalom sebagai anak Daud di dalam menggerakkan umatnya dengan tujuan dia pada kesempatan berikut akan menjadi raja menggantikan Daud. Lalu Daud sendiri, kita kenal Raja Daud ini adalah raja yang penuh kasih setia kepada Tuhan dan kasih setia juga kepada sesama manusia. Di dalam situasional di Yerusalem, Daud bisa saja sebagai raja, dia memerintahkan pasukannya untuk meniadakan Absalom anaknya. Tetapi Daud lebih berpikir cari jalan yang terbaik. Daud dengan setia ingin keluar dari Yerusalem. Dia ingin menghindar
dari gerakan-gerakan Absalom. Lalu bagian bacaan kita tadi pada ayat 19 dan 20 itu, kita lihat di situ ada seorang Ittai. Ittai adalah seorang dari Gad, dan Ittai adalah pemimpin kelompok dari orang Kreti, Pleti, dan orang Gad sendiri. Dan sebelum keluar Raja Daud dari Yerusalem, Raja Daud mempertegas kepada Ittai bahwa Ittai tidak usah ikut dengan kelompoknya, karena Raja Daud akan menyeberang entah pergi kemana. Tetapi Ittai sebagai pemimpin kelompok yang sudah mengikuti Raja Daud, rupanya punya karakter atau sifat yang sama seperti Raja Daud. Ittai tetap setia, ingin mengikuti Raja Daud. Bahkan ketika Daud menghindar dan ingin keluar dari Yerusalem, Ittai pun tetap walaupun disuruh pulang, tapi Ittai tetap berkeras hati. Bahkan Ittai punya komitmen bahwa ia mengorbankan jiwa raganya. Sampai mati pun ia tetap setia dengan Raja Daud. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, perenungan firman Tuhan malam ini mau mengantar kita masuk di dalam binaan-binaan pemilihan penatua diaken yang sudah kita lalui, yang sudah kita akhiri pada hari Sabtu minggu yang lalu, di mana ada sektor-sektor yang tidak lagi melakukan pemilihan tahap kedua, tapi juga ada sektor-sektor yang juga masih melakukan pemilihan tahap kedua. Bapak Ibu yang terkasih, sebagai umat GPIB, bahwa pemilihan penatua dan diaken di GPIB cukup berdinamika. Ada pergumulan-pergumulan yang perlu ke depan selalu diperbarui dan diperbaiki. Ada banyak keluhan di mana-mana di masing-masing jemaat GPIB, bahkan juga ada di jemaat GPIB Pelita, ada keluhan-keluhan soal pendataan warga sidi jemaat. Ada juga obrolan menarik yang menyapa kita hari-hari dalam pelayanan sektor masing-masing. Kenapa sih Bapak Ibu itu tidak dipilih? Kenapa sih memilih anak muda yang itu? Itu bagian dinamika dalam pemilihan GPIB. Dan bahkan suatu realita yang ada di medsos-medsos GPIB, aksi-aksi gelap pun ada di dalam pemilihan penatua dan diaken. Ada WA yang beredar, asal jangan pilih si Anu, asal jangan pilih si B, asal jangan pilih si A, karena dia mungkin sakit-sakit, atau mungkin dia sudah 4 periode, 5 periode. Itu dinamika yang memang ramai tidak dapat dipungkiri yang terjadi dalam pemilihan penatua diaken di GPIB. Umat yang dikasihi Tuhan, Yesus Kristus adalah kepala gereja. Yesus adalah sang pemimpin gereja. Yesus sendiri pasti lebih mengetahui, lebih memahami daripada pergumulan warga sidi jemaat. Tuhan Yesus pasti mempunyai kehendak memilih siapa yang harus menjadi penatua dan diaken sebagai pelayan dan atau sebagai bagian dari kepemimpinan di dalam suatu jemaat. Penatua dan diaken adalah bagian daripada majelis jemaat yang terdiri daripada pendeta, penatua, dan diaken. Majelis jemaat sesuai dengan tatanan GPIB dijelaskan adalah pimpinan dalam suatu jemaat GPIB. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, itu kaitannya
dengan pemulihan. Lalu ada bacaan tentang kesetiaan Daud. Dia tidak mau berkonflik dengan anaknya Absalom. Juga ada kesetiaan Gad yang ingin selalu mengikuti Raja Daud. Lalu Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita kaitkan ini dengan bakal calon atau calon-calon tetap yang sudah dipilih ini untuk bagaimana mempersiapkan diri dalam kepemimpinan majelis jemaat itu di tengah-tengah jemaat GPIB Pelita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, ada timbul pertanyaan. Jikalau Bapak Ibu saudara-saudari adalah seorang pemimpin, orang seperti apakah yang akan saudara atau yang akan kita utamakan ketika akan memilih orang-orang yang akan bekerja untuk bersama-sama atau untuk bekerja bagi kita selaku pemimpin? Itu pertanyaan yang pertama. Ada pertanyaan yang kedua dan yang ketiga. Pertanyaan yang kedua, Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, ketika kita sebagai warga Sidi Jemaat pada waktu memilih para pelayan yang melayani dalam jemaat, sikap apakah yang menurut Bapak Ibu saudara-saudari patut dimiliki para calon pelayan jemaat? Kedua pertanyaan ini pasti mempunyai jawaban masing-masing bagi umat atau warga Sidi Jemaat. Ada jawaban bahwa perlu orang yang rendah hati, tulus hati, dan punya sikap atau karakter kesetiaan kepada Tuhan dan kesetiaan bagi jabatan yang nanti diembannya. Ada juga jawaban, perlu orang yang berkarakter ingin bekerja sama bersama-sama rekan-rekan sepelayanan dan pimpinannya. Ada juga jawaban bahwa perlu orang yang terbuka, jujur apa adanya, dan perlu orang yang tidak suka cari muka. Itu pertanyaan-pertanyaan dan jawaban pada pertanyaan yang pertama. Lalu ada jawaban untuk pertanyaan yang pertama, karena harus kerja tim bersama-sama dengan pimpinan, maka ada jawaban juga bahwa perlu yang dipilih itu perlu orang yang selalu taat pada tatanan-tatanan atau aturan-aturan yang diatur oleh GPIB, yang sudah ditetapkan oleh GPIB. Perlu ada yang mau melayani, yang jadi penatua diaken, perlu ketaatan pada pengaturan-pengaturan atau tatanan ber-GPIB. Lalu Bapak Ibu yang terkasih, untuk jawaban pertanyaan yang kedua tadi, cukup merata jawabannya bahwa perlu orang yang tetap setia pada Yesus Sang Kepala Gereja. Ada pula jawaban lain bahwa perlu orang yang punya spiritual yang baik dan benar. Ia tidak tercemar dalam kehidupan keseharian hidupnya. Itu spiritual yang baik dan benar. Ada juga jawaban, yaitu karena kita bergereja di GPIB, perlu juga kesetiaan pada tatanan ber-GPIB. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam pertanyaan-pertanyaan ini maupun jawaban-jawaban ini adalah dinamika
di dalam kita berjemaat. Tapi yang pasti adalah perlu sikap kesetiaan. Perlu ada sikap kesetiaan sebagaimana Gad sebagai pemimpin kelompok dalam mengikuti Raja Daud yang adalah raja yang penuh kasih dan penuh kesetiaan kepada Tuhan Allah dan kepada sesama umatnya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita perlu membutuhkan calon-calon pemimpin di dalam jemaat penatua dan diaken adalah bagian dari pemimpin. Di dalam jemaat ini kita perlu juga menginginkan akan orang-orang yang baik benar dalam suatu kerjasama tim. Sudah tentu seorang pemimpin inginkan orang-orang yang dipimpinnya adalah orang yang baik benar, yang akan dipilih harus beriman teguh, setia kepada Allah yang diimani. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, dalam kehidupan kita beriman maupun di dalam jawaban penatua dan diaken, kita selalu mengaku ya dengan segenap hati. Ya dengan segenap hati bukan suatu ungkapan atau bukan suatu janjian yang hanya perlu dalam kata-kata, tetapi harus dapat dibuktikan dengan keseharian hidup maupun dalam keseharian mengembangkan akan tugas dan pelayanan di dalam kehidupan berjemaat. Setia kepada Yesus, jawaban ya dengan segenap hati yang nanti dijawab pada saat peneguhan penatua dan diaken harus benar-benar dapat dilaksanakan. Realitanya tidak dapat dipungkiri, ya dengan segenap hati dalam pelaksananya selalu bertemu dengan berbagai kendala. Ada yang sibuk bekerja, ada yang punya alasan pulang terlambat, ada yang punya alasan ada urusan keluarga. Berbagai-bagai alasan mencederai pengakuan ya dengan segenap hati. Kesetiaan Itai selaku pemimpin kelompok dan kesetiaan Raja Daud dalam memimpin umatnya kepada Tuhan Yesus Kristus mereka lakukan di dalam tugas dan tanggung jawab. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, dengan berakhirnya pemilihan pada hari Sabtu kemarin, nanti diumumkan para calon-calon tetap yang akan dibina untuk diteguhkan nanti. Kita sudahi sesungguhnya pertanyaan-pertanyaan. Kenapa Bapak ini tidak dipilih? Kenapa Ibu ini tidak dipilih? Kenapa anak muda ini yang dipilih? Dan kenapa orang tua ini tidak dipilih? Mari kita sudahin pertanyaan itu. Karena yang Yesus kehendaki bukan yang kita selaku warga sini kehendaki. Yesus mempunyai otoritas penuh untuk memilih para calon tetap penatua dan diaken untuk melayani Tuhan dan melayani umatnya. Marilah jangan kita kendor dalam hidup berjemaat yang tidak terpilih ataupun yang mengundurkan diri. Mari kita tetap dalam suatu kesatuan yang setia di dalam persekutuan GPIB di Jemaat GPIB Pelita. Mari kita sediakan diri kita. Kita tidak terpilih jadi penatua dan diaken. Bisa saja Tuhan berkehendak untuk kita aktif dalam komisi ataupun para pelkat-pelkat yang ada di dalam jemaat. Bahkan pemuda yang tidak terpilih jangan berkecil hati. Tetapi tetap semangat untuk tetap menyemangati orang tua yang ada di dalam jemaat supaya benar-benar suatu persekutuan yang berkreatif inovatif untuk mengembangkan pelayanan GPIB pada umumnya
dan khususnya pelayanan GPIB di Jemaat GPIB Pelita. Marilah kita bergandengan tangan, yang tidak dipilih ataupun bagi yang mundur. Sediakanlah waktu untuk kita terlibat dalam berbagai kegiatan pelayanan. Marilah kita bersama-sama setia pada Tuhan yang membentuk persekutuan dan pelayanan GPIB Jemaat Pelita. Kita terus semangat di dalam berbagai kegiatan pelayanan di GPIB Pelita yang nanti pada minggu depan tanggal 22 atau 25 Oktober itu kita akan berulang tahun. Semangat warga Sidi Jemaat GPIB Pelita, semangat anak-anak, semangat para taruna, semangat para pemuda. Mari kita bangun Jemaat GPIB Pelita dengan berbagai pergumulan yang kita hadapi. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Kita saat teduh. Saat teduh selesai. Umat Tuhan, marilah kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga, kami bersyukur atas pemeliharaan dan kasih sayang Tuhan yang boleh kami rasakan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Begitupun ya Tuhan, ampunilah dosa dan kesalahan kami, supaya kami layak di hadapan-Mu. Malam hari ini kami mau berdoa ya Tuhan. Kami memohon Tuhan senantiasa memberkati gereja-Mu yang kudus ini, terkhusus jemaat-jemaat GPIB dimanapun berada, dan terkhusus pula bagi jemaat GPIB Pelita dalam berbagai upayanya, di dalam pelayanan, dalam pengembangan pelayanan itu sendiri, dan di dalam berusaha untuk memenuhi akan tunjangan-tunjangan ataupun penyokong-penyokong di dalam pelayanan. Kami bergumul khususnya saat ini ya Tuhan dan ke depan. Selain pada pelayanan-pelayanan, kami juga bergumul untuk pembangunan rumah Tuhan, gereja Tuhan. Tuhan mau sendiri menggerakkan hati iman percaya kami, sesuai dengan keberadaan kami masing-masing, baik yang kurang maupun yang berlebihan. Tuhan sendiri mau gerakan supaya kami dapat berperan aktif. Kami tidak hanya
berjanji bahwa di dalam nama Yesus semuanya akan beres. Tapi kami mau realisasikan itu dalam kehidupan beriman kami. Kami mau menyumbang yang sedikit maupun banyak sesuai dengan ketulusan daripada iman kami, supaya sedikit demi sedikit dapat terkumpul untuk pembangunan gereja-Mu yang kudus. Tuhan Bapa kami dalam sorga, Tuhan berkati para seluruh pelayan di masa-masa periodisasi yang terakhir 2017 sampai 2022. Kami berdoa bagi rekan-rekan penatua dan diaken, para pengurus-pengurus Pelkat, di dalam akhir-akhir tugas kepengurusan maupun tugas di dalam menjadi penatua dan diaken. Tuhan mau semangati kami selalu, Tuhan mau pimpin kami selalu, supaya kami tetap semangat. Walaupun ada di antara kami yang tidak dipilih dan nanti juga tidak dipilih menjadi pelayan-pelayan atau pengurus-pengurus pada pelkat-pelkat ataupun unit-unit misioner yang lain. Tuhan mau gerakan hati iman percaya kami bahwa kami selalu mau aktif dimanapun kami ditempatkan. Tuhan Bapa kami dalam sorga, Tuhan berkati pendeta, ketua majelis jemaat. Tuhan berkati seluruh pelayan yang terlibat di dalam pengembangan jemaat, seluruh pelkat, pengurus pelkat, para pelayan anak-anak dan taruna. Tuhan berkati mereka semua. Lalu Tuhan Yesus Kristus, kami juga mau berdoa bagi warga yang berulang tahun maupun yang berulang tahun perkawinan. Tuhan adalah pohon kehidupan kami, Tuhan mau ke sana. Tuhan mau mencukupi rezeki yang berkecukupan dalam kehidupan mereka, satu demi satu maupun keluarga demi keluarga. Kami mau berdoa bagi sesama warga jemaat kami yang terbaring sakit di rumah maupun di rumah sakit. Kami sebutkan, kami berdoa bagi Bapak Didi Rohadi, bagi Bapak Ari Sudarto, bagi Oma Jerangga, bagi Bapak Bambang Jumio, bagi Bapak Abner Situmorang, bagi Saudari Diana Aritonang, bagi Ibu Mustar Nababan, bagi Ibu Susana Lai. Tuhan yang adalah dokter yang agung, kami satu iman di dalam Tuhan. Kami mohon ampun segala dosa daripada saudara-saudara dalam kelalaian hidup yang apabila itu menyebabkan mereka sakit. Tuhan mau ampunkan itu. Lalu dengan kuasa ilahi-Mu, Tuhan yang adalah dokter yang agung, Tuhan mau kuatkan mereka. Tuhan mau kembali menyembuhkan mereka dalam kehidupan mereka supaya mereka sehat kembali, penuh dengan jasmani yang prima. Tuhan Bapa kami dalam sorga, ada pergumulan bagi adik-adik kami yang masih kuliah, yang masih sekolah dari TK sampai perguruan tinggi. Ataupun bagi adik-adik kami yang dalam mencari pekerjaan, Tuhan mau pimpin mereka, supaya mereka dari pertumbuhan mereka selalu mengandalkan Tuhan. Dan Tuhan mau anugerahkan keberhasilan mereka dalam sekolah maupun keberhasilan mereka di dalam mencari-cari pekerjaan. Begitu punya anak-anak muda yang sudah bekerja, Tuhan senantiasa mau bersama-sama dengan mereka, supaya dimanapun mereka berada, mereka dapat menjadi lilin-lilin yang kecil dalam setiap kehadiran mereka. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu, dengarlah doa kami. Lalu Tuhan Yesus Kristus mengajarkan kami berdoa bersama-sama, sebagaimana doa Bapa kami yang Tuhan ajarkan bagi kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Umat yang dikasihi Tuhan, saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan. Marilah dengan segala sukacita dan kebaikan Tuhan kita belajar untuk memberi dan selalu bersyukur kepada Dia, Allah yang kuasa, Yesus Kristus pemilik keluarga. Firman Tuhan menyatakan dalam 2 Korintus 9 ayat 8, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berlebihan di dalam pelbagai kebajikan. Pemberian persembahan dapat diberikan dengan cara transfer ke BNI cabang Pondok Gede atau menyerahkan kolekte ke majelis di sektor masing-masing. Dapat juga dilakukan dengan memindai kode QR yang ada di layar kita masing-masing. Tuhan memberkati kita dan persembahan yang kita berikan. Sambil memberi persembahan, di rumah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 287A, bait 1, 2, dan 3, Sekarang Beri Syukur. Umat yang dikasihi Tuhan, mari berdiri untuk mendoakan persembahan yang telah kita kumpulkan. Mari kita berdoa. Ya Bapa pengasih dan penyayang, inilah persembahan kami sebagai tanda persembahan diri dan hidup kepadamu. Terimalah ya Tuhan, dan berkatilah untuk menyatakan kebesaran-Mu dan keselamatan yang telah Engkau jaminkan dalam Yesus sumber berkat dan hidup kami. Amin. Dipersilakan duduk. Mohon perhatian jemaat untuk warta jemaat ibadah keluarga hari ini. Berikut warta pelita Rabu 19 Oktober 2022.
Shalom, salam dalam kasih Kristus bagi seluruh warga jemaat GPIB Pelita, Jakarta Timur. Salam sehat selalu untuk kita semua. Selama 40 tahun bergumul mengenai pembangunan gereja, akhirnya tahun ini dengan segala daya dan usaha, kita diperkenankan oleh Allah Bapa untuk membangun gedung gereja yang representatif yang dapat menunjang pelayanan dan peribadahan. Dengan semangat kebersamaan sebagai persekutuan, mari kita bersatu hati dan memberikan yang terbaik yang bisa kita berikan untuk pembangunan gedung GPIB Pelita, Jakarta. Mohon dukungan doa dan juga dana dari jemaat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah warta jemaat ibadah keluarga malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus dan tetap dalam penuh sukacita, marilah kita berdiri. Pergilah dalam damai sejahtera Allah dan lakukanlah kehendak-Nya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita kidungkan pujian bagi kemuliaan nama-Nya. Kita bernyanyi bersama dari PKJ 179 ayat 1 dan 2. Umat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Ibadah sektor pelayanan 1 yang ke-12 dan 12 pada malam hari ini telah selesai. Kami pelayan firman dan presbiter yang bertugas serta pemandu lagu dan petugas multimedia mengucapkan selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.